Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salzabila Kusariani dengan NIM 14.106.2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan revisi mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Pola Komunikasi Antara Coach dan Atlet pada saat pertandingan Liga 3 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Studi deskriptif kualitatif pada Taekwondo Balai KPRD. Nah, di bab 1 ini adalah pendahuluan latar belakang. Nah, di sini saya sempat melakukan wawancara pada pelatih saya. Nah, untuk menjadi atlet taekwondo yang berprestasi, atlet harus mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Tentunya hal tersebut bisa didapatkan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga terencana, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. Untuk dapat mengikuti pertandingan, biasanya para atlet harus melalui beberapa proses pelatihan yang berat oleh para coach atau pelatih. Nah, program pelatihan yang terencana, konsisten dan berbobot akan menghasilkan SDM berupa atlet-atlet dengan potensi yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam meraih prestasi di bidang non-akademik. Para coach atau pelatih harus bisa berkomunikasi dengan menarik dalam proses melatih atlet-atlet taekwondo Balai KPRD yang terbilang masih cukup muda. Jadi kenapa komunikasinya harus menarik? Karena kan komunikasi pelatih itu kan umurnya sama atlet itu kan perbedaannya cukup jauh ya. Jadi komunikasi yang dilakukan sama pelatih dan atlet itu harus memiliki ketertarikan sendiri supaya atletnya tuh mau atau tertarik dalam latihan gitu. Nah, terus di sini saya pakai contoh kasus yang terjadi oleh atlet cabang olahraga angkat besi pada saat Asian Games 2018. Jadi tuh terjadi kegagalan yang disebabkan dari kurangnya komunikasi antara pelatih dan atlet. Jadi si Triyatno ini dia tuh sebenarnya punya peluang buat bawa medali emas pada kelas 69 kg buat Indonesia gitu kan. Tapi karena kurangnya komunikasi antara pelatih sama dia, jadi dia nggak bisa bawa pulang medali emas. Jadi pada saat pertandingan pelatihnya ini itu ke belakang, sedangkan atletnya udah dipanggil untuk naik ke atas pertandingan gitu. Nah, si saat itu angkatan terbaik yang udah dikasih sama Tri ini mentok cuma sampai 182 kg setelah gagal nyoba di angkatan ketiga dengan berat 186. Jadi Tri itu ngomong kalau angkatan snatch udah sesuai strategi karena tadi di snatch urutan kedua, makanya harusnya clean and jerk itu start di 180, dan itu tuh udah bagus. Nah, di angkatan pertama pelatih udah naruh 175 dan ditaruhnya setelah saya timbang berat badan. Setelah pemanasan sebenarnya bisa ditaikin lagi, tapi pelatihnya lupa ngubah gitu. Sedangkan negara lain udah cepat ngubahnya. Jadi sedikit miskomunikasi aja. Sebenarnya ya learning mental, tapi saya tetap fokus untuk angkatan kedua itu harus kena. Alhamdulillah kena 182 kg dan angkatan ketiga sebenarnya 186. Seharusnya ditempatinnya tuh harusnya jadi angkatan ketiga itu ditempatin harusnya di angkatan kedua. Nah, padahal tuh rekor dia pas latihan itu 190 kg. Kalau tadi dia pas 186, mungkin dia bisa ngerebut perunggu, tapi ya udahlah, namanya juga belum rezeki. Nah, jadi berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting untuk coach dan atlet pada saat pertandingan berlangsung. Nah, coach dan atlet harus saling menjalin komunikasi yang baik. Maka dari itu, praktik komunikasi antar pribadi dari kedua belah pihak agar tidak terjadi miscommunication yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pertandingan. Nah, di sini fokus penelitiannya fokus penelitian itu merupakan inti penelitian yang didapatkan dari pengalaman peneliti. Nah, fokusnya itu pada pola komunikasi antara coach dan pelatih taekwondo Balai KPRD pada saat pertandingan Liga 3 Taekwondo DKI Jakarta. Tujuan penelitiannya
adalah untuk menguji dan menganalisis pola komunikasi yang tercipta antara coach dan pelatih Taekwondo Balai KPRD pada saat pertandingan Liga 3 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Di sini manfaatnya ada akademik dan praktis. Yang akademik, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan luas kepada para pembaca, khususnya bagi para coach dan atau atlet pada saat pertandingan yang berlangsung tentang bagaimana pola komunikasi yang seharusnya terjadi antara coach dengan atlet pada saat pertandingan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Lalu bab kedua ada kajian teori. Konsepnya komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung, baik tatap muka baik secara verbal maupun non verbal. Nah, review literaturnya di sini saya yang pertama dengan judul pola komunikasi, ini saya sebutin salah satunya saja. Yang pertama itu ada judul penelitian pola komunikasi pelatih dengan atlet basket, studi kasus komunikasi interpersonal pelatih dengan atlet basket dalam memicu prestasi di Sritex Dragon Solo. Jadi penelitinya namanya Joni Raharjo. Dengan hasil dalam menyampaikan pesan kepada atlet, pelatih dapat memahami karakteristik atlet, berkomunikasi baik secara formal dan informal, meningkatkan pada peningkatan terlebih dahulu yang kemudian pelatih menggunakan pendekatan secara personal dengan bahasa yang halus, memberikan motivasi dan memberikan kepercayaan kepada atlet sehingga pesan disampaikan oleh para atlet diterima dan komunikasi interpersonal bisa dijalankan bisa dikatakan berhasil. Nah, perbedaannya adalah di cabang olahraga dan objek penelitian, yaitu di sini cabang olahraganya adalah basket, objeknya di atlet basket Sritex Dragon Solo. Sedangkan kalau penelitian saya ini cabang olahraga taekwondo dan objeknya Taekwondo Balai KPRD. Lalu variabelnya adalah pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan suatu proses komunikasi yang menunjukkan intensitas waktu berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, bab 3 ini metode penelitian. Paradigma penelitian merupakan suatu cara pandang realitas. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana seorang peneliti melihat fakta-fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap suatu ilmu pengetahuan atau teori yang disusun sebagai pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang pokok bahasan harus dipelajari. Lalu pendekatannya ini kualitatif karena ingin mengetahui secara deskriptif dan data yang informatif dengan hubungan interaksi sosial pada studi kasus yang diteliti. Nah, di sini metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial kemanusiaan. Lalu teknik penarikan informan merupakan kerangka proses menentukan informan untuk menghasilkan sebuah data dalam penelitian. Nah, teknik penarikan informannya itu menggunakan purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan agar dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian. Nah, penelitian ini bertuju pada informan coach atau pelatih dan atlet Taekwondo Balai KPRD pada pertandingan Liga Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Lalu metode pengumpulan datanya kita menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, lalu di sini ada metode pengukuran data, yaitu keabsahan data. Nah, keabsahan data itu adalah sebuah kriteria untuk mempelajari keaslian data yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan angka. Dalam penelitian kualitatif, suatu temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila apa yang dilaporkan oleh peneliti tidak dapat dibedakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi benar-benar plak-tiplak gitu. Nah, yang habis itu ada reliability coding. Reliability coding merupakan sebuah kerangka proses dalam penelitian dalam mengkategorikan data dan pola dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk hasil penelitian. Nah,
reliability coding ini sangat dibutuhkan pada penelitian ini untuk menentukan dan menganalisis data yang dikumpulkan menjadi hasil yang jelas secara deskriptif. Lalu metode analisis data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisis sebuah data. Nah, analisis data itu merupakan upaya untuk mencari dan mengatur catatan sistem hasil observasi, wawancara, dan penyempurnaan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data untuk memperoleh data yang dapat dianalisis hingga menjadi hasil yang deskriptif. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian adalah penelitian ini mengalami keterbatasan dalam menentukan informan karena sampel dalam penelitian ini tidak terlalu banyak. Lalu kelemahannya adalah dalam menentukan hipotesis sementara, yaitu dalam menentukan informan yang signifikan. Setelah itu ada daftar pustaka. Oke. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kinkin jika mendeskripsi ini tidak sempurna. Saya mohon semoga saya lulus dalam matkul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.